Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan pertama materi terakhir kita, yaitu bab 4. Ya. Jadi hari ini kita masuk materi pertama bab 4 atau pertemuan pertama di bab 4. Apa materi kita di bab 4? Silahkan dilihat di layarnya. Nah, ini adalah kita akan gambar. Ini adalah gambar ilustrasi tentang hikayat, atau hikayat itu biasa juga disebut dengan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang pada suatu daerah. Bisa ya, lokal maksudnya cerita tersebut beredar pada daerah tertentu, misalnya Malin Kundang itu ada yang di Sumatera, Tangkuban Perahu adanya di Jawa Barat. Nah, kita akan berbicara tentang cerita rakyat atau biasa disebut dengan hikayat. Nah, salah satu ciri atau karakteristik hikayat bisa kamu lihat di gambar. Erlangga, gambar apa ini Erlangga? Bisa dengar suara saya Erlangga? Erlangga? Oh, Erlangga tadi di mobil kayaknya. Jadi ini adalah gambar bidadari. Ada yang pernah lihat bidadari? Al-Amin, Ridwan mungkin pernah lihat? Pak. Al-Amin pernah? Pak. Ya, tidak pernah ya. Jadi bidadari yang kamu lihat ini maksudnya bahwa karena orang tidak pernah lihat bidadari tapi dapat diilustrasikan. Jadi di sini salah satu karakteristik atau ciri-ciri cerita rakyat yaitu tidak masuk akal. Ya, ini contohnya bidadari. Adakah orang yang pernah lihat bidadari? Oh, itu tidak masuk di nalar Pak, itu tidak pernah ada orang melihat bidadari. Itu hanya cerita. Namun dalam ceritanya, cerita rakyat banyak hal yang bisa dipetik. Ya, seperti apa? Nanti kita bahas di sini. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Di sini ada 3. Tapi untuk pertemuan kali ini, sini ada 3 yang akan dipelajari. Mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri, dan mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri hikayat. Ini hanya 2, nanti pertemuan berikutnya ini nilai-nilai. Nah, coba perhatikan. Yusril, bisa dengar suara saya Yusril? Bisa Pak. Oke. Coba Yusril baca ini, cerita rakyat. Silahkan Yusril. Cerita rakyat sudah tidak asing di telinga kamu. Kamu sering mendengar cerita rakyat mungkin diceritakan oleh ayah atau ibu kamu saat kamu kecil. Sudahkah kamu mengenal cerita rakyat yang berupa hikayat? Cerita rakyat memiliki banyak ragam. Salah satunya adalah hikayat. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur kemustahilan dan kesaksian tokoh-tokohnya. Kegiatan mendengar hikayat memiliki banyak manfaat. Kamu akan mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Dari cerita hikayat, kita dapat memetik nilai-nilai kehidupan sebagai cermin bagi kehidupan kita. Nah, oke, perhatikan. Hikayat, kalau di Sidrap, apakah ada hikayat? Tadi itu Malin Kundang di Sumatera. Apalagi Tangkuban Perahu itu di Jawa Barat. Kalau di Sidrap, ya karena kita berbicara kearifan lokal, artinya kita mencari nilai hikayat. Kalau ada, carilah hikayat
di daerahmu. Maksudnya itu kearifan lokal. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi isi pokok hikayat. Ingat, isi pokok. Isi pokok sama di waktu kita belajar di laporan teks observasi. Di situ ada namanya ide pokok. Nah, bagaimana menentukan ide pokok? Ya, ide pokok itu biasanya di awal paragraf. Nah, di sini juga kita akan menyimpulkan, meringkas atau sinopsis. Bagaimana cara membuat sinopsis? Ya, setiap paragraf kita bikinkan isi pokok. Kemudian dijadikan satu menggunakan kata penghubung. Kalau ini isi pokok ya, bukan ide pokok, tapi sama Ji. Kalau kita mau membuat ringkasan, biasa juga disebut sinopsis. Nah, contoh ya, kita disuruh membaca atau mendengarkan hikayat Indra Bangsawan. Nah, kalau kita ambil hikayatnya di Sidrap, berkonsentrasilah. Jadi cara mengidentifikasi itu kita harus berkonsentrasi. Ya. Kemudian memahami alur-alur. Ya, kalau perlu ditulis ya, bagian penting yang terdapat dalam hikayat. Nah, sebelum mendengarkan hikayat, nah kalau kita hikayat di Sidrap itu hikayat Malomo. Ya, kamu dapat menyampaikan pertanyaan umum misalnya, siapakah Nenek Malomo itu? Peristiwa apa yang diceritakan atas diri Nenek Malomo? Di mana kisah dalam hikayat itu terjadi ya di Sidrap. Nah, sekarang bersiaplah untuk melatih mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasamu sendiri. Nah, ini ada judulnya adalah hikayat Indra Bangsawan. Ya, hikayat Indra Bangsawan. Nah, ini silahkan dibaca. Ini kan panjang. Kita langsung saja ke sinopsisnya. Nah, coba lihat. Nah, ini paragraf pertama. Ingat pelajaran bab 1. Paragraf pertama dicari ide pokoknya. Ini ide pokoknya. Ya, ini sebenarnya sama waktu kita belajar laporan teks hasil observasi. Cara membuat ringkasan atau kesimpulan. Kalau ini cara membuat sinopsis. Bagaimana caranya buat ide pokok atau isi pokok setiap paragrafnya. Ini lengkap. Paragraf kedua. Ini kita disuruh isi sendiri paragraf seterusnya. Kemudian setelah dibuatkan isi pokoknya, maka gabungkanlah seluruh isi pokok atau ide pokok itu menjadi satu, bisa menggunakan kata penghubung. Ini contohnya yang sudah dibuatkan ringkasan atau sinopsis. Ridwan, bisa dengar suara saya? Oh, enggak ya? Oke, Yusril audionya di dalam belum masalah. Yusril, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, sekarang saya yang baca paragraf pertama. Yusril yang paragraf kedua. Perhatikan. Hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja. Jadi ada anaknya raja, kembar, bernama Indra Bangsawan dan Sahpri. Baginda raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Jadi ini raja mau berhenti jadi raja. Nah, dia bertanya, siapakah sebenarnya kedua anaknya dua? Siapa nanti ini yang berhak menjadi raja? Ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Ya, silahkan baca ceritanya di atas. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Lanjut, Yusril. Sahpri berhasil menolong Putri Ratna Sari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda.
Akhirnya Syafiri menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra bangsawan sampai ke negeri Anta Baranta yang dikuasai oleh Buratsa, Raja Kabir. Raja negeri Anta Baranta membuat sandiwara siapa yang dapat mengalahkan Buratsa akan dijadikan menantunya. Suatu hari, Syafiri datang dan menolongnya untuk mengalahkan Buratsa. Akhirnya Indra bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil membunuh Buratsa. Oke, perhatikan. Ini sinopsis dari cerita hikayat Indra Bangsawan. Bagaimana cara membuatnya? Ya, tadi itu setiap paragraf dibuatkan ide pokok. Kemudian ide pokok itulah digabungkan menjadi satu sehingga terbentuk sebuah sinopsis. Nah, sekarang bacalah hikayat berikut dengan seksama. Identifikasi, ya kita disuruh membuat ringkasan atau sinopsis. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Ini dibuatkan ide pokok setiap paragraf, kemudian jadikan satu. Jadi judulnya Hikayat Bunga Kemuning. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi karakteristik hikayat. Yang dimaksud karakteristik adalah ciri-ciri hikayat. Nah, hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik atau ciri khas hikayat antara lain. Satu, ini dalam cerita yaitu mustahil. Ya, yang dimaksud di sini mustahil adalah cerita yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal atau tidak bisa dinalar. Oke, sudah dilihat materinya ini? Jadi ciri yang pertama adalah kemustahilan. Artinya ceritanya tidak masuk akal. Sama dengan gambar yang kau lihat tadi itu. Apakah ada bidadari di bumi? Apakah betul ada bidadari turun dari langit? Ya, itu ceritanya mustahil. Tidak logis atau tidak bisa dinalar. Nah, contohnya. Ini contohnya dalam paragraf. Bayi lahir disertai pedang dan panah. Bayangkan nih, bayi saja lahir, ya, bayi saja lahir sendiri melalui rahim ibu itu sakitnya minta ampun. Ini ada bayi lahir disertai pedang dan panah, berarti ini tidak masuk akal. Diambil dari paragraf ini, kalimat ini. Kemudian yang mustahil berikutnya adalah seorang putri keluar dari gendang. Pernah lihat gendang? Halo? Pernah. Ya, ada seorang putri cantik keluar dari gendang. Nah, itu mustahil terjadi, tidak masuk akal. Nah, itulah ciri-cirinya hikayat mustahil. Kemudian kesaktian. Yang dimaksud dengan kesaktian di sini adalah tokoh yang ada dalam hikayat atau pelakunya atau tolokna punya ilmu, punya kesaktian. Ya, kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syafiri dan Indra Bangsawan. Ya. Adapun ketiga tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Syafiri mengalahkan. Siapa yang dia kalahkan? Garuda. Garuda itu dia mampu dengan sendirinya merusak satu kerajaan dia rusak. Namun Syafiri bukannya kerajaan yang dia rusak, dia mampu mengalahkan Garuda beserta kekuatannya sendiri. Syafiri. Raksasa memberi sarung kesaktian. Atau saya kasih contoh, pernah nonton filmnya Naruto? Halo? Ada yang pernah nonton filmnya Naruto? Halo? Filmnya apa, Pak? Naruto. Pernah.
Nah, pernah toh? Nah, di dalam film Naruto itu rata-rata pelakunya punya kesaktian. Dia mampu mengeluarkan ilmu dengan saktinya. Nah, itu ciri-ciri kemustahilan. Tidak masuk akal. Kalau di Naruto keluar api di tangannya. Nah, jadi ceritanya tidak masuk akal. Ya. Kedua, ditemukan kesaktian tokohnya. Jadi tokohnya itu punya mungkin ilmu tebal. Pokoknya dia punya ilmu. Ya, contohnya dalam film Naruto itu rata-rata pemainnya mempunyai ilmu atau kesaktian. Nah, ini contohnya. Syafari mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Garuda ini sendiri saja dia mampu rusak satu kerajaan. Nah, sedangkan Syafari dia mampu mengalahkan Garuda dengan sendirinya. Itu tidak masuk akal itu. Kemudian yang kedua, saksi memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Jadi ini ya, saktiannya mampu memberi sarung kesaktian dalam jumlah banyak. Oke, Indra bangsawan mengalahkan Buraksa. Siapa itu Buraksa? Raksasa. Siapa itu Indra? Nah, itu adalah pelakunya, manusia biasa. Nah, oke, ini ada lagi. Indra bangsawan berhasil mengalahkan Buraksa. Kemudian ciri-cirinya hikayat berikutnya adalah apa, baca aja nih. Oke. Ada yang Anonim. Ya, anonim. Maksudnya anonim adalah cerita rakyat itu anonim, tidak ditahu pengarangnya. Siapa yang menciptakan hikayat tersebut. Itu ciri-cirinya. Tidak ditahu siapa penciptanya atau yang buat cerita itu. Karena diambil dari cerita turun-temurun. Kemudian istana sentris. Pernah dengar ini istana sentris? Oke, tidak pernah ya. Jangan dimasuk dengan istana sentris. Cerita dalam hikayat itu berlatarkan kerajaan. Ini contohnya. Berlatarkan kerajaan. Jadi dalam hikayat Indra Bangsawan tadi, ciri-cirinya ya jelas istana sentris karena ada raja, ada anak raja, ada Raja Indra Bungsu, Putra Syafri, dan Indra Bangsawan. Nah, terus yang terakhir itu ada, tidak dituliskan di sini, ceritanya berbingkai. Yang dimaksud dengan cerita berbingkai adalah misalnya saya bercerita, di dalam cerita saya itu ada lagi cerita yang muncul, cerita baru yang muncul. Itulah yang dimaksud dengan cerita berbingkai. Di dalamnya cerita ada lagi cerita yang muncul. Nah, ini ada hikayat Bayam Budiman, bisa nanti dijadikan tugas. Nah, ini pertemuan berikut kita akan bahas mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang hikayat? Ada? Oke, tidak ada. Oke, saya cek dulu sudah berapa orang di room. Oke, ada Syafar, Rizky, Nur. Syafar, bisa dengar suara saya? Syafar? Bisa, Pak. Oke, bisa ya, jelas. Nah, apa tugasmu sekarang? Oke, saya kasih tugasnya gampang sekali, Ji. Coba perhatikan, saya kasih contohnya ya. Contoh tugasnya gampang sekali. Oke, perhatikan. Pernah menggunakan Google? Halo?
Pernah Pak. Pernah. Ya, jadi caranya nanti jadi hari ini tidak ada absen di form, tapi caranya mengabsen ya cari contoh hikayat. Oke, saya buka. Nah, ini ada hikayat. Nah, caranya nanti absensi, kamu tinggal screenshot ini. Contoh. Oke, sudah. Sudah touch screen. Jadi kalau sudah di screenshot ini ya, ini yang upload di grup WhatsApp. Saya cari dulu. Oke Pak. Oke, perhatikan. Saya kasih contohnya. Oke, kelihatan gambar WhatsApp saya di situ? Kelihatan? Iya Pak. Kelihatan ya? Oke, cari kelasnya MIPA 4 kelas bahasa Indonesianya. Banyak nih. Kelas IPS 1 Pak. Hah? IPS berapa? Oh, IPS 4, sorry. IPS 1 Pak. Nah, IPS 1. Nggak fokus karena ada cewek cantik. Ada cewek cantik ajak bicara. Nah, misalnya jadi caranya absensi. Caranya absensi ini kelihatan juga ya aku tuh. Ya. Cari, saya kasih contohnya dia, cari contoh hikayat. Bisa di buku paket atau googling di internet. Nah, misalnya cari di Google. Ya. Nah, kalau sudah dapat, nah, misalnya ini, screenshot, ya screenshot. Oke, screenshot, saya screenshot dulu. Ini ya. Nah, kemudian upload. Ya, tulis namanya misalnya Ridwan Haris. Nomor urutnya Ridwan berapa? Misalnya 9. Ridwan Haris. Nah, maka saya anggap kamu sudah mengisi absen. Paham? Cara absensi hari ini? Paham. Paham ya? Paham Pak. Oke. Nah, sekarang saya simpulkan materi kita. Jadi untuk materi hari ini, yang pertama tadi kita pelajari adalah bagaimana cara mengidentifikasi isi pokok sebuah cerita rakyat atau yang biasa disebut hikayat. Bagaimana caranya? Ya, ada tadi di sini saya share. Pertama, cermati buku tersebut. Oke, saya perlihatkan dulu. Oke, bisa. Ini. Yang pertama tadi ini ya, bisa dilihat. Ini, berkonsentrasi, catat yang penting. Kemudian kalau mau bertanya, ya siapakah misalnya itu tokohnya tadi. Nah, kemudian tadi yang dipelajari adalah karakteristik atau ciri-ciri hikayat. Ciri yang pertama, ya, mustahil atau tidak mungkin terjadi, tapi dibuatkan cerita. Kemudian tokohnya punya kesaktian, ya. Setiap orang yang ada di situ atau tokohnya itu punya kesaktian. Ini tadi. Kemudian yang ketiga, ya, anonim. Anonim artinya tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian yang keempat, istana sentris, artinya ceritanya bertemakan kerajaan.
Terus yang kelima, ceritanya berbingkai. Maksudnya di dalam cerita itu ada lagi cerita, tapi di sini tidak dituliskan. Nah, misalnya nanti kamu ambil hikayat Bayan Budiman, ya ini kamu screenshot, baru upload di WhatsApp. Oke? Paham? Paham tugasnya? Paham, Pak. Oke. Nah, saya juga mau minta tolong bagi yang sudah selesai tugas bab 1, bab 2, dan bab 3-nya bisa dibawa ke sekolah, cari saya. Atau kita janjian, nanti saya datang ke sekolah untuk menunggu kalian mengumpulkan tugasnya. Atau kalau tidak ada kendaraan ke sekolah, beritahu saja saya alamatnya, nanti saya datang ke rumahnya menjemput tugasnya. Ya, bisa dipahami? Karena sekarang itu nilai rapor sudah mau dituliskan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, silahkan nyalakan videonya. Erlangga, Ridwan, Syafar, Al-Amin, Yusril. Al-Amin. Oke, saya absen untuk saya. Oke, sudah selesai. Ya, saya kasih contoh lagi nanti di WhatsApp. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang setia hadir. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp.